saat itu kita sedang mengadakan program karantina kalau nggak salah ya. Ya, Karantina menghafal Quran di Masjid At-Taun Puncak 10 hari terakhir Ramadan. Sekaligus itikaf kan ya. Nah, di situ kemudian berkenalan kita dengan kami dengan Pak Jufri, Bunda Hera, kemudian eh, ternyata apa yang selama ini saya sampaikan ya, artinya itu yang kita pelajari dulu kan ya, baik itu dari mulai belajar masa masa sekolah gitu, sampai kemudian saya belajar dan menyetorkan hafalan kepada salah satu syekh yang ada di Sudan ya. Kemudian itu yang gambaran-gambaran yang diceritakan sama Ayah Jufri dan Bunda Hera ini kok mirip-mirip gitu ya apa yang disampaikan. Nah, kemudian dari situ saya pulang kita itikaf dan nggak lama ternyata ada salah satu teman kita ya, Pak Ridwan kalau nggak salah. Beliau itu tinggal di mana ya di daerah Pekalongan kalau nggak salah sekarang. oh di Eh, daerah Pekalongan. kemudian Pekalongan ya, kemudian eh, setelah itikaf itu beliau datang aja silaturahim. Kemudian singkat cerita waktu itu mewakafkan mesin mesin Stephen dan apa kepada kita Magdis Alufas untuk mudah-mudahan ini jadi amal jariah beliau. Dan setelah itu saya juga belum ngerti itu apa-apa tentang Stephen. Tapi kemudian direspon oleh beberapa teman-teman kami yang ada di Magdis, di antaranya ada Ustadz Salman dan ada Ustadz Ilham ya. Sekarang beliau pimpinan pesantren Darul Quran di Tarakan ya. Nah, dari situ kemudian banyak komunikasi, ternyata banyak kesamaan dan ternyata mempermudah proses dari mulai. Jadi kalau dari proses belajar itu, oh ternyata memang rangkaian-rangkaian belajar saya, terutama saya dan Ustadz Ilham terutama ya, itu kemudian terangkum dari materi Stephen. Waktu itu belum ada tahfiz Stephen kalau nggak salah Pak Jufri ya, belum Ya, ada ya belum tahfiz ada. Stephen. Tapi baru beberapa kali belajar, kemudian beberapa kali mulai diadakan workshop tahfiz genetik kalau nggak salah, tahfiz Stephen, metode Stephen. Walaupun sebetulnya materi-materi yang disampaikan itu bukan metode ya, bukan metode dan kemudian baru kita coba rangkai sendiri di Bekasi di bawah Bunda Hera untuk merangkum materi khususnya tentang tahfiz Stephen genetik ini ya. Jadi insya Allah itu yang saya rasakan langsung pengalaman satu memang dari latar belakang ternyata apa yang kita pelajari itu memang jadi rangkuman ya rangkuman belajaran untuk teman-teman di tahfiz itu ya. Kemudian juga dalam proses pengolahan rumah tahfiz ataupun pondok tahfiz terutama dalam proses pendidikan kemudian pengajaran metode-metode apa sih yang tepat. Jadi, yang saya rasakan Stephen ini kemudian menjadi kontributor ya, bukan menghasilkan metode baru karena begitu banyak metode-metode yang berkembang di Indonesia ya. Kadang-kadang kita fokus ke proses belajar metodenya. Jadi metode menghafal Quran semudah tersenyum, ada proses menghafal Quran dengan jari tangan, tapi tidak fokus belajar menghafal Qurannya. Jadi belajarnya metode-metode. Jadi bahkan ada mungkin salah satu apa promotor di Bekasi ini kalau mau ditanya metode apa itu metode tahfiz beliau paham betul semua ini. Nah, tapi kalau kemudian menjadi pemacu trigger kita kemudian untuk menghafal Al-Quran dan mensosialisasikannya. Nah, jadi di Stephen itu merangkum kemudian juga bisa memberikan arahan untuk anak kita, untuk santri-santri dengan metode apa sih yang paling tepat dan cepat. Nah, itu mungkin nih latar belakang pertama saya ketemu dengan Ayah Jufri dan Bunda Hera. Kayaknya lebih dari 7 tahun yang lalu deh, kayaknya itu lama banget. Ya, saya juga masih Ya, kurus kok, Pak Jufri. Begitu mungkin. ya. Baik, Tat. Jadi sesuai metode yang dipakai juga oleh Syekh dari Sudan tempat Ustaz belajar ya.
Mm-mm. Saya tetap Ustaz Reza. Ya, ya, gimana? Ustaz Reza mau pakai slide? Ya, ya, saya Enggak. sudah share ya. Oke. Oke. Ada ya, Juri. Nah, sebentar. Oke, baik. Saya coba buka. Mungkin slide-nya dikit aja, kita kan ngobrol-ngobrol ya. Ya, lebih banyak ngobrolnya ya. Heeh. Karena saya yakin di sini pasti dari segi pengalaman juga mungkin sudah banyak yang ini. Apalagi di sini adalah promotor-promotor senior semua ini. Baik, kita mulai aja Pak Jufri atau gimana? Silakan, silakan, Ustaz. Dong. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu dalam proses silaturahim walaupun melalui link Zoom ini, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari eh, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di hari ini, siang ini merupakan hari-hari Ramadan yang kita lewati, dan kita selalu berharap bahwa Ramadan tahun ini, bulan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari sekian banyak Ramadan yang kita lewati. Dan mudah-mudahan salah satu bentuk dekatnya kita kepada Allah di antaranya adalah dengan proses membaca tilawah Al-Quran, kemudian murojaah hafalan Al-Quran kita, ataupun kemudian menambah hafalan-hafalan Al-Quran kita. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada manusia yang agung dan mulia, Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya yang komitmen istiqomah menjalankan syariah agamanya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, ini sebetulnya ada materi ya, walaupun kita hari ini pembahasan tentang sensing, artinya kami di rumah Stephen Bekasi itu memang memiliki satu webinar ya, satu workshop strategi hafal Al-Quran, 15 menit satu halaman. Dan yang berdasarkan pengalaman saya sebagai sensing introvert ya. Jadi memang eh, orang-orang sensing ini bercerita tentang pengalamannya gitu kan. Jadi dan ini telaah pengalaman mulazamah kami bersama salah satu syekh, Syekh Soleh Musajibau, kemudian dikombinasikan dengan konsep Stephen. Artinya kita mencoba menggali apa yang bisa menjadi penyemangat kita ya, berdasarkan dengan mesin kecerdasan, makanat-makanat yang sudah Allah titipkan untuk kita semua. Ya, kemudian bersyukur saya, satu, memang terlahir sebagai seorang sensing introvert, yang diantara salah satunya yang bisa diungguli adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Ayah Jufri terkait dengan otot dan memori gitu ya. Ya, memang terasa ya. Dan bagaimana menumbuhkan ketika dalam proses belajar kami dulu itu, proses bagaimana menumbuhkan semangat baru pun ya, itu ternyata ada dalam materi-materi teori-teori yang disampaikan dalam
Stephen ini. Jadi ketika kita kehilangan semangat, apa yang harus dilakukan? Bahkan jenis-jenis Quran apa sih sebenarnya? Jadi jenis Quran seperti apa gitu ya. Dan sepertinya saya itu karena dulu dulu zaman saya belajar mungkin belum ada tentang Stephen ini ya. Sudah ada teorinya mungkin, tapi kita belum terlalu mengenal. Di sepertinya dari gaya, dari kemudian dari cara, metode semua yang diterapkan oleh guru kami itu di mana guru saya seorang hafiz Quran ya. eh, itu sepertinya beliau itu adalah seorang sensing juga. Jadi kalau saya lihat dia analisa, walaupun beliau belum pernah tes Stephen, karena waktu itu mungkin juga belum ada juga ya. Nah, kemudian dari gayanya, dari caranya, dan dari situ kemudian saya banyak mengambil pengalaman-pengalaman beliau ya, ketika belajar dan kemudian sampai kemudian bisa saya juga mengajarkan kepada santri-santri kami. Kemudian singkat cerita di akhirnya ketika sudah besar gitu ya, kemudian kita bertemu dengan beberapa syekh, kemudian menyetorkan hafalan. Di situ pun saya memahami, oh ternyata karakter dari guru-guru yang lain ini adalah seperti ini. Saya kayaknya sepertinya juga ya analisa, walaupun syekhnya sampai hari ini masih hidup ya, masih ada, tapi belum ketemu lagi untuk silaturahim tes Stevennya ya. Sepertinya sih dari gaya-gayanya beliau ini, wah saya kok seperti dari sensing seperti diajarin dengan metode-metode tahfiznya, metode tahfiz seperti orang thinking gitu. Jadi gaya gaya yang diajarkan kepada kami waktu di Sudan itu kok seperti orang thinking gitu. Itu pun setelah analisa kita memahami dengan beberapa sedikit konsep Stephen. Maka kemudian dari situ kita mencoba membuat satu metode, merangkum ya beberapa metode yang terbaik. Jadi banyak metode. Jadi untuk anak itu metode apa yang paling cepat? Kadang-kadang ketika kita itu sebagai orang tua, kadang-kadang yang ambisi untuk hafal Quran itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kepengen anaknya itu hafal Quran, gitu ya. Ya itu pasti tujuan yang sangat baik, sangat mulia sekali gitu. Malah kadang-kadang ada yang kepengen anaknya itu hafal Quran. Kenapa? Ketika beberapa kali workshop yang kita laksanakan itu, dijawab karena anak-anak yang hafal Al-Quran itu akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Nah, jadi alasan-alasan itu banyak diselimuti oleh ambisi-ambisi dari orang tua, yang akhirnya orang tua itu kurang memahami. Akhirnya ada orang tua yang ada datang baru ada satu metode kemudian diikutin anaknya. Kemudian ada metode baru lagi diikuti lagi. Jadi kalau bahasa kita mungkin agak latah gitu ya. Dan ternyata kondisi ini itu akan sangat menyulitkan si anak. Apalagi tidak semua metode itu belum tentu juga apa namanya, metode-metode itu belum tentu pas sesuai dengan mesin kecerdasan anak. Bisa jadi si anak akan menjadi tertekan dan semuanya. Maka dalam strategi hafal Quran ini kita juga akan mengulas sebetulnya dalam satu workshop itu ya, yang biasa kita laksanakan itu, biasa kita juga mengulas kalau ada contoh lah metode tersenyum dengan gerakan tangan, itu bagusnya itu mesin kecerdasan apa sih? Jangan-jangan anak kita itu thinking, anak kita itu sensing, apakah pas kemudian untuk diterapkan menjadi dengan metode-metode tersebut? Maka ketika kita memahami ada loh beberapa metode, kemudian ini loh mesin kecerdasan anak, kemudian kita bisa mengkombinasikan, menemukan cara yang terbaik. Bukan yang kita rangkum, yang saya rangkum juga itu pelajarannya bukan hanya dari metode saja, tapi bagaimana teknis menghafal Al-Qur'annya. Ya, karena kalau saya bercerita kepada anak-anak saya ini, ya itu berdasarkan pengalaman menghafal Al-Quran, dan itu banyak sekali
banyak sekali yang diberikan apa namanya masuk, oh ya begitu ya cara menghafal Al-Quran, kemudian dari pengalaman abinya gitu ya. Tapi kan tidak bisa dipungkiri ada eh, teman-teman orang tua yang mungkin bukan dari background menghafal Quran, gitu kan ya. Kemudian memaksakan anaknya. Nah, sementara anak mungkin tidak bisa mengambil pelajaran. Kadang-kadang malah sampai, mohon maaf, ada beberapa anak yang saking jenuhnya gitu dipaksa. Waktu itu anaknya itu kemudian orang tuanya juga sempat konsultasi ke saya. Ternyata kita pernah tes Stephen dulu ya. Kemudian ditemukan anaknya ini dengan mesin kecerdasan thinking waktu itu. Kemudian dipaksa karena di salah satu pondoknya itu menggunakan metode gerakan tangan. Akhirnya dipaksa dan akhirnya timbullah kejenuhan dan akhirnya anaknya berontak, orang tuanya dibalikin kalau bahasa kita ya sekarang. Dibaliknya itu kalau gitu Abi aja ya, Amba Umi aja yang mau ngapalin Quran, nggak usah aku yang ngapalin Quran. Nah, inilah pentingnya mungkin tahfiz genetik, bagaimana menghafal Al-Quran itu bisa disadari, bukan menjadi satu apa ambisi dari orang tua, tapi ini benar-benar keinginan dari seorang anak untuk menjadi bagian dari penghafal Al-Quran. Nah, itu mungkin ya latar belakang. Kemudian di slide berikutnya ada keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Boleh. Jadi ada beberapa banyak banyak sekali keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran ya. Jadi menghafal Al-Quran itu Al-Quran ini menjadi salah satu yang akan menemani kita di dunia, di alam kubur, sampai kemana? Sampai kita itu di dalam surganya Allah. Bukan hanya sampai di dalam surga Allah, tapi Al-Quran itu akan mendampingi kita sampai kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau hari ini kita punya suami, kita punya istri, ya, eh, mungkin suami istri kita itu ya hanya menemani kita selama 20 tahun, selama kurang lebih 10 tahun gitu, ada yang 40 tahun. Jarang gitu ada istri suami yang sampai 50 tahun. Mungkin ada, tapi kan mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Nah, setelah itu kemudian masuk dalam kubur, kita itu akan terpisah dengan istri kita, dengan anak-anak. Yang akhirnya mungkin dari hitungan jumlah ribuan tahun atau mungkin lebih. Kemudian baru kita berkumpul di dalam surganya Allah. Nah, sementara Al-Quran yang kemudian hidup bersama kita, yang kita itu istilahnya kalau mungkin ya, soleh-solehnya orang tua kita itu sampai mungkin kita itu dibacakan Al-Quran gitu tiap hari. Baik itu dalam kita sedang hamil, ada orang orang ibu kita sedang hamil melahirkan, dan sampai pun meninggal pun akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Hidupnya kita itu dengan membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Hampir hari-hari kita itu dihidupkan dengan Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran itu ternyata tidak berpisah dengan kita. Sampai di dalam kubur itu akan menemani kita di dalam kubur. Kemudian bukan hanya di dalam kubur, nanti kemudian di padang mahsyar. Ternyata ada tiga syafaat yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang pertama adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah syafaat dari eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah syafaat dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Di antaranya dimulai dari surat Al-Baqarah, kemudian dari mulai Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang biasa baca Al-Baqarah gitu ya, maka akan mendapatkan syafaat lebih awal. Ada yang mungkin biasa baca surat Yasin, maka itu pun akan mendapatkan syafaat lebih awal. Kalau mungkin biasanya kulhu ya berarti kan harus antri ya di
antrian ke 112 gitu ya. Qul huwallahu ahad gitu. Nah, tapi semua para pembaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat. Dan ternyata Al-Quranul Karim itu bukan hanya menemani kita sampai di padang mahsyar, sampai ketika kita sudah di dalam surganya Allah, udah di dalam surga, itu Al-Quran itu masih akan menemani. Bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang masuk di dalam di dalam surganya Allah, dalam hadis yang sahih, Iqra wartaqi. Bacalah ayat-ayat yang kalian baca di muka bumi dan naikilah tiap ayat itu satu anak tangga, satu anak tangga, satu anak tangga. Yang ketika itu ada banyak khilaf di kalangan ulama. Apakah kita membaca ayat-ayat yang kita baca di dunia ataukah membaca ayat-ayat yang dihafal oleh kita? Kenapa? Karena kalau membaca sudah pastinya Al-Quran itu sudah tidak ada ya, sudah nggak ada, sudah hilang bentuk fisiknya. Maka banyak beberapa ulama yang kemudian menyebutkan yang dibaca adalah ayat-ayat yang dihafal. Sampai sebegitunya gitu, Al-Quran itu mendampingi kita itu sampai kita itu masuk dalam surga, ketemu Allah, dan tingkatan kita itu ya, tingkatan kita itu di dalam surga itu ditentukan oleh seberapa akrab kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itulah Al-Quran yang akan mendampingi kita. Bahkan di antara tiga orang yang akan masuk ke dalam surga lebih dulu, itu diantaranya yang pertama itu adalah para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang kemudian akan memakaikan mahkota ya, dalam hadisnya kan gitu ya, akan memakaikan mahkota dan jubah kebesarannya untuk kedua orang tuanya. Nah, ini kan gambaran untuk para hafiz Quran, orang yang hafal Quran itu akan memberikan syafaat untuk 70 orang untuk memakaikan mahkota. Kadang-kadang Bapak Ibu, teman-teman, kita itu ambisinya, kita pengen anak-anak kita itu nanti memakaikan mahkota untuk kita. Malah kadang dalam wisuda-wisuda tahfiz ya, wisuda-wisuda tahfiz itu banyak pondok-pondok, mahat yang kemudian membuat ritual wisuda itu memakaikan mahkota-mahkotaan gitu kan ya untuk ibunya, untuk uminya, untuk abinya, untuk ayahnya gitu ya. Itu aja, itu sudah membuat orang tua itu nangis. Saya beberapa banyak sering hampir setiap tahun itu kita menghadiri di apa diundang ya ketika ada wisuda-wisuda tahfiz Quran gitu. Itu itu saja sudah membuat apa banyak orang-orang itu yang eh, nangis gitu ya pas wisudanya. Jadi saking itu baru wisuda di dunia. Gimana coba nanti kalau anak kita itu nanti diwisuda di hadapan Allah, di depan semua manusia-manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Wah, itu mungkin lebih ngena, lebih makjil, lebih mantap lagi gitu ya. Akhirnya kita berambisi, anak kita harus jadi hafiz Quran nih, gitu kan. Tapi kita lupa, kalau kita itu kepengen anak-anak kita itu memberikan mahkota buat kita, sebetulnya orang tua kita juga kepengen dipakaikan mahkota dari anaknya, dari kita sebagai anaknya. Nah, jadi ketika kita itu membebankan kepengen begini sama anak, bahwa kita juga harus ingat bahwa orang tua kita itu juga kepengen dipakaikan mahkota oleh kita sebagai anaknya. Itu mungkin ya. Nah, ini di antara beberapa keutamaan, banyak sekali keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Di dunia misalnya, apa namanya, Allah akan memberikan ketenangan ya, ketenangan. Jadi teman-teman, ada satu negara, karena yang namanya ketenangan itu tidak diberikan kepada orang yang banyak hartanya. Ya, ketenangan itu tidak diberikan kepada orang yang banyak
yang apa tuh, yang badannya sehat belum tentu. Orang badan sehat, harta banyak, belum tentu hatinya tenang. Tapi orang yang miskin bisa jadi itu memberikan ketenangan. Di antara survei ya, ada dua negara yang dikategorikan sebagai negara paling tenang penduduknya. Di mana? Yang pertama negara Sri Lanka, mohon maaf, negara Bangladesh. Yang kedua negara Mauritania. Jadi ini negara paling tenang. Kalau nggak salah itu versi majalah Time ya. Itu negara paling tenang di antara duanya itu adalah Bangladesh dan Mauritania. Itu padahal dua-duanya itu adalah negara miskin. Kalau ternyata ketenangan itu diberikan kepada kekayaan, harusnya yang paling tenang itu adalah negara Kanada, negara Jepang ya. Tapi ternyata penduduknya itu tidak menemukan ketenangan. Bahkan di Jepang itu tingkat bunuh diri sangat tinggi. Di Korea juga disediakan tempat bunuh diri. Bahkan di Amerika yang maju ekonominya, militer dan semuanya, itu punya tempat-tempat khusus untuk bunuh diri. Nah, sementara di negara yang miskin, Bangladesh, negara yang jauh lagi di sana, Mauritania, itu adalah negara-negara yang cukup tenang. Uniknya di negara Mauritania, di antara 1.000 masyarakat Mauritania, itu hanya satu orang yang tidak hafal Quran. Jadi di antara 1.000 orang Mauritania, itu eh, apa? Hanya satu orang yang tidak hafal Quran. Jadi ada beberapa santri kami yang kuliah di di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah ya. Kemudian saya mendapatkan cerita dari mereka. Kalau di awal-awal kelas itu Ustadz katanya, Syekh itu datang datang masuk kelas, istilahnya baru dosen kenalan gitu. Itu yang ditanya oleh Syekh itu, adakah di antara kalian yang dari negara Mauritania? Pertanyaan gitu. Syekh-syekh yang ada di Jamiah Islamiyah, yang ada di Jamiah Ummul Qura di Mekah, itu kadang-kadang suka tanya, adakah di antara kalian yang dari negara Mauritania? Saya tanya sama santri itu, kenapa emang negara Mauritania? Karena negara Mauritania itu Ustadz katanya. Nah itu baru saya tahu itu ceritanya itu ya. Di antara 1.000 orang itu hanya satu yang nggak hafal Quran. Kemudian dan pendidikan dasar. Jadi kalau kita tuh lulusan SD gitu ya. Di antara indikator lulusan SD itu adalah anak-anak itu hafal Al-Quran 30 juz. Maka kemudian sangat gampang ditemuin pengembala-pengembala ternak, pengembala-pengembala kambing di sana itu ketika mereka menghafal mengembalakan kambingnya, mereka ini sambil murojaah hafalan-hafalan Qur'annya. Nah, kemudian saya tanya, kalau itu pendidikan dasarnya, terus kalau pendidikan tingginya seperti apa? Wah, kalau pendidikan tingginya, maksudnya lulusan SMA-nya itu, kata santri kami itu, hafal Quran sudah pasti, dan paling enggak hafal 6.000 hadis. 6.000 hadis. Jadi teman-teman ini ya nanti kita akan ulas sedikit. Allah ini menjamin kemudahan menghafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Kemudian kita bilang hafal Al-Quran itu sulit, maka kita sudah mengkufuri ayat-ayat Al-Quran yang dimana Allah itu bilang mudah. Nah, sementara untuk menghafal hadis itu tidak ada jaminannya. Sementara orang-orang Mauritania ini, mereka itu bisa menghafal Al-Quran dan hafal 6.000 hadis. Maka wajar ketika masuk syekh itu ya, ditanya, adakah di antara kalian yang dari negara Mauritania. Jadi mungkin agak kikuk ya, agak ini kalau misalkan ada yang dari negara Mauritania. Negara miskin, negara yang nggak berkembang, tapi negara yang paling tenang kalau menurut versi majalah Time. Itu di antaranya apa? Allah mengilhamkan kepada masyarakat Mauritania bagaimana keindahan Al-Quran. Mereka berakhlak Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau kita kadang-kadang seneng kan ya waktu zaman, mohon maaf, waktu kami belajar dulu di
Sudan itu ya, ada di asrama itu. Di asrama ini ada teman kita yang seneng dengerin lagunya Roma Irama, Bang Haji. Lagunya Bang Haji Roma itu ya. Nah, biasa aja gitu kan ya, namanya orang Indonesia dengerin lagu Roma Irama kan biasa lah ya. Nah, ternyata satu hari, satu hari, satu malam udah agak larut itu jam 2 atau jam 1 gitu ya. Itu kamar kita diketok. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang datang itu adalah tetangga yang beda, bukan tetangga, maksudnya sebelahan kamar gitu ya. Cuman beda 2 kamar dari kita itu. Kemudian ngetok pintu dan orangnya orang Sudan ya, kulitnya hitam banget gitu ya. Malah kadang-kadang bukan cuman hitam, malah kulitnya itu sampai ada keijo-ijoan gitu loh. Jadi hitam saking hitamnya. Beliau ngetok, kemudian tadi dia kemudian langsung bilang, tadi siang saya mendengar, saya nggak tahu saya dengerin apa katanya dari kamar ini. Terus waktu itu saya buka pintu ya, kemudian kemudian sekarang saya mengulang-ulang hafalan saya semua berantakan. Nah, padahal nih orang Sudan nggak tahu kalau itu adalah lagunya Bang Aji Roma gitu, saking nggak tahunya gitu ya. Itu apa yang didengerin, kemudian merusak hafalan-hafalan Quran si orang Sudan ini. Jadi Masya Allah, Allah berikan ketenangan kepada mereka ketika kepada orang-orang yang berinteraksi banyak dengan Al-Quran, yang kemudian begitu akrab dengan Al-Quran. Karena ketenangan, kebahagiaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang yang gelisah bertanya kepada salah satu salafus soleh, di mana aku akan bisa menemukan ketenangan? Maka kemudian kata eh, si ulama ini menyebutkan, carilah tempat-tempat di mana dibacakan ayat Al-Quran. Nah, karena disitulah fitrahnya kita untuk akan memberikan ketenangan kepada kita semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan pasti teman-teman sudah banyak hafal lah tentang keutamaan-keutamaan para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian, paling tidak punya cita-cita. Mudah-mudahan sebelum Allah wafatkan, kita sudah bisa menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Paling nggak bisa hafal surat-surat pilihan juga oke lah ya, mudah-mudahan. Kemudian boleh slide berikutnya, teman-teman, Al-Quran itu yang pertama sebagai hudan ya, sebagai petunjuk. Slide-nya Pak Jubri. Hudan, hudan ini Al-Quran menjadi petunjuk. Maka siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kemudian Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Kemudian Al-Quran itu sebagai Alkitab, sebagai kitab ya, yang diturunkan kepada Allah dan Rasulnya. Maka semua yang berinteraksi dengan kitab ini, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Contoh, malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang begitu mulia karena malaikat Jibril lah yang menurunkan, melalui wasilah malaikat Jibril lah Al-Quran itu turun. Malam malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang begitu mulia di antara 360 malam. Kenapa? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Dan kemudian kita bisa menjadi mulia ketika kita itu menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda ya antara yang hak dan yang batil. Jadi tolak ukurnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau misalkan kata Al-Quran A, ya A. Kalau kata Al-Quran B, ya B. Tidak boleh kita mengkufuri apapun di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah atau firman-firman Allah. Semuanya adalah firman Allah. Kemudian adzikr sebagai pengingat, kemudian Al-Quran itu sebagai asyifa ar-rahmah, sebagai obat. Obat. Jadi asyifa itu kan artinya obat. Oh, kalau lebih dalamnya itu obat yang pasti menyembuhkan. Gitu asyifa. Ada namanya ad-dawa. Ad-dawa itu juga obat. Tapi obat itu belum tentu menyembuhkan. Jadi ad-dawa itu kita berobat bisa menyembuhkan, bisa enggak. Itu ad-dawa.
Makanya kalau banyak ada namanya klinik ad-dawa gitu, banyak banget klinikannya, klinik dawa, klinik ad-dawa. Itu artinya belum tentu menyembuhkan. Nah, contoh kita minum obat, mohon maaf misalnya mereknya Panadol ya, karena sakit kepala, bodrek dan semuanya. Ketika kita minum obat itu ada wa, belum tentu bodrek, Panadol dan sebagainya itu menyembuhkan penyakit kita. Tapi kalau yang sudah pasti menyembuhkan penyakit itu namanya asyifa. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai asyifa, sebagai obat yang pasti menyembuhkan. Pasti menyembuhkan Al-Quran itu. Nah, ini sebagai karunia kepada orang-orang yang beriman. Dan kemudian Al-Quran itu sebagai lantaburo, sebagai perniagaan yang tidak pernah rugi. Dalam surat Fatir ya, sesungguhnya orang-orang yang membacakan innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, dia mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizki, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Maka ketika kita sedang berniaga, sedang buka usaha, usaha itu lancar atau enggak, berkah apa enggak, maka ukuran cuma tiga. Satu, bagaimana interaksi kita itu dengan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana sholat kita. Dan yang ketiga, bagaimana infak dan sodako kita. Nah, itu aja yang diulang-ulang. Ketika contoh lagi ya, contoh. Allah bilang, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah itu akan cukupi semua kebutuhan hidupnya, gitu kan? Tapi kemudian apa yang dimaksud dengan tawakal, gitu kan? Ah, pasrah aja gitu. Yang siapakah yang dipenuhi kebutuhan hidupnya itu? Nah, kemudian kita bisa sambungkan, terjemahkan dengan surat Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga kan? Bagaimana siapakah orang-orang yang tawakal itu? Disebutkan dalam ayat yang ketiga adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizkinya. Nah, inilah di antara sekian banyak sebutan Al-Quran di dalam ayat-ayatnya dan kalam Allah itu sebagai hudan sampai kemudian Al-Quran itu sebagai lantaburoh. Nah, kemudian juga gini sebagai mukaddimah ya sebelum kita ulas sedikit ya. Apa keutamaan dari menghafal Al-Quran? Yang pasti doa mereka diijabah oleh Allah. Nggak usah ngafal Quran sebetulnya. Baca Quran saja gitu ya. Ramadan ini kan bulan doa gitu ya. Banyak yang berdoa kepada Allah. Ada orang-orang yang sibuk dalam salah satu hadis disebutkan ada orang-orang yang sibuk sampai dia itu nggak sempat berdoa. Jadi dia itu sibuk baca Al-Quran sampai dia nggak sempat berdoa, nggak sempat berdoa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang sibuk baca Al-Quran itu akan diberikan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Nah, kan orang doa, doa gitu kan, minta ini, minta ini, minta ini. Tapi ada orang yang sibuk, dia baca Al-Quran, dia sibuk apa namanya murojaah hafalan, dia sibuk dengan target-targetnya, dan kemudian maka kata Nabi, dia akan diberikan lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Maka kemudian kalau kita bawa jamaah gitu ya, atau lagi kondisi tidak bawa jamaah itu ketika tawaf gitu, tawaf umroh gitu, itu saya lebih senang sebetulnya baca Al-Quran. Oh, kan, karena kenapa kita sibuk baca Al-Quran, sementara orang-orang yang tawaf yang lain mungkin sibuk berdoa. Kata Nabi SAW, sampai nggak sempat dia berdoa, maka Allah akan berikan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Nah, ini kalimat dari mulut yang begitu mulia, yaitu dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian penghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah bagian dari sebaik-baik manusia ya. Kemudian memberikan jubah dan mahkota kepada kedua orang tuanya di antara kemuliaannya. Kemudian Al-Quran memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Dan yang keempat ini menjadi keluarganya Allah. Menjadi keluarganya Allah ini ada hadisnya ya. Ada manusia-manusia yang menjadi keluarga Allah.
manusia-manusia yang menjadi keluarganya Allah. Kemudian sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Rasul, "Huwa ahlul Quran, huwa ahlullah wa khassatuhu." Mereka itu adalah ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Mereka itu adalah keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan. Nah, ini keutamaan ketika kita itu em, menjadi hafiz Quran atau baru berniat menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian lebih baik Al-Quran ini adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ada seorang, ada ini kan ya, apa namanya, penelitian sosial, dipanggil semua para penghafal Al-Quran, kemudian diuji pertanyaannya ini ya, di Mesir ya. Pertanyaannya diuji, karena rata-rata di Mesir ini mereka hidup dalam kondisi biasa-biasa saja. Artinya penghafal Quran ini ternyata yang dikumpulkan ini hidupnya dalam kondisi biasa-biasa saja atau mungkin cenderung dalam posisi menengah ke bawah. Kemudian dilontarkan pertanyaan, bagaimana seandainya Allah memberikan kepada engkau itu kekayaan, tapi Allah mencabut hafalan Al-Quran yang ada di dalam hati, apa namanya, otak dan hati kamu. Hampir semua penghafal Al-Quran itu mereka menangis karena lebih baik mereka tetap menjaga hafalan Al-Qur'annya daripada kemudian daripada mereka itu mendapatkan dunia dan isi-isinya. Ada salah satu teman kami Abdurrahman Samsuri ya. Beliau salah satu juara tahfiz Indonesia, menikah masih muda ukurannya, masih muda usianya ya. Kemudian begitu enaknya apa ya, kebetulan saya juga berteman dengan orang tuanya beliau ya yang juga guru tahfiz gitu, tapi kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang ke Indonesia, beliau kuliah di Madinah, pulang pulang ke Indonesia, kemudian terjadi kecelakaan dan musibahnya Allah titipkan matanya itu, nikmat matanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, buta artinya ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, eh, ada yang mau membantu untuk apa namanya operasi mata dan semuanya, tapi ternyata beliau tidak mau. Kenapa? Ketika dalam kondisi mata tertutup, beliau menemukan ketenangan dalam proses interaksinya dengan Al-Quran. Dan interaksi kita dengan Al-Quran itu berarti interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini udah baca Quran atau belum? Kalau memang belum, berarti memang hari ini Allah nggak kepengen ngobrol sama kita. Nah, oh ternyata kita apa namanya, tadarus satu juz, dua juz. Semakin Allah kepengen ngobrol sama kita, maka Allah menanamkan kepada hati kita itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka ketika ada desiran-desiran dalam hati kita itu, gimana ya, apa kepengen ngafal Quran atau kepengen baca Al-Quran, maka itu adalah panggilan-panggilan Allah. Allah itu lagi pengen ngobrol sama kita. Maka jangan disia-siakan jika ada panggilan-panggilan seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman yang dirahmati Allah terkait dengan apa tadi, keutamaan-keutamaan penghafal Al-Quran yang sebagai awal ya, mukaddimah awal, yang mudah-mudahan dengan ini menjadi pemacu kita dan jangan sampai salah kaprah bahwa sebetulnya bukan hanya kita harus memotivasi anak-anak kita, tapi itu juga menjadi motivasi kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini kemudian di slide berikutnya saya cuman bikin aja judul ini ya, pesona sensing dalam menghafal Al-Quran. Karena betul apa yang kita pelajari bahwa eh, banyak saya temukan ya murid-murid sensing ini ya punya keunggulan ketika mereka itu dalam proses menghafal Al-Quran. Maka apa yang saya pelajari dulu, maka bisa saya terapkan kepada mereka ya. Khususnya lagi apabila ketemu santri yang sensing introvert gitu ya. Eh, Sensing yang merupakan menggunakan otak limbiknya, kemudian
di antara bentuknya itu memang suka ngemil. Mamalia ya, suka ngemil, dikit-dikit ngemil dan semuanya. Maka ya biasanya ketika proses menghafal Al-Quran ya nanti kita akan belajar kalibrasi. Di antara kalibrasi mungkin cemilan ya. Cemilan. Saya itu ngerasain dulu kalau saya kehilangan mood waktu belajar ini, kita kehilangan mood, saya tuh keluar dari masjid, terus di depan masjid itu ada gorengan gitu, Pak. Jadi saya suka nyari-nyari gorengan. Jadi saya makan, kemudian eh, di situ, wah, ada mood, balik lagi mood saya. Nah, ini di antara yang saya rasakan dulu. Kemudian ada ternyata teman kami yang ketika dites sekarang itu apa ya, mesin kecerdasannya feeling ya. Ketika kita menghafal Quran dulu. Makanya di antara kesimpulan saya dalam program tahfiz genetik ya, karena dibikin kita bikin materi ini, saya karena juga melihat bagaimana teman-teman saya dulu ya, ada Ustadz Ilham yang beliau itu orang intuiting ya. Kemudian saya banyak ngobrol, kalau dulu kita ngapal Quran gini 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 gini. Kebetulan saya dengan Ustadz Ilham itu salah satu promotor Bekasi juga ya. Nah, itu sama-sama dulu ngafal Quran, kemudian cara beliau begini ya. Saya waktu itu, sempat ini, oh ternyata terangkum, oh itu benar metodenya orang-orang intuiting seperti itu. Nah, ada juga teman-teman orang feeling contohnya, ketika mereka menghafal Al-Quran, mengalami titik jenuhnya, ada kalibrasinya. Yang kalibrasi yang saya dapatkan dari mereka ini apa? Orang-orang feeling, oh itu adalah dikasih biasanya kalau ngemil dari segi makanan itu coklat biasanya untuk membangkitkan ininya apa namanya semangat dia dalam menghafal Quran. Kadang-kadang ada kita temukan di santri-santri yang feeling ketika mereka pegang cemilan coklat itu biasanya moodnya itu bisa langsung balik lagi. Karena ya sebagai penelitian kan coklat itu bisa mengembalikan mood ya. Nah jadi oh ini orang feeling ini jadi coba disuruh makan coklat. Nah jadi dalam proses-proses menghafal Al-Quran sensing memang dikaruniakan memori yang begitu baik tapi memang harus dilatih secara konstan. Karena mungkin orang sensing ini termasuk orang yang tidak kuat mungkin kalau dalam berlari cepat ya. Mungkin kita bisa dengan bergerak dengan target-target. Maka ketika dibicarakan target dengan tujuan-tujuannya, kemudian dia bisa mencapai target, maka ini sangat luar biasa sekali. Maka biasa saya untuk memberlakukan orang sensing ini, untuk memberlakukan orang-orang sensing, biasanya kita buat program karantina menghafal Quran. Makanya program karantina menghafal Al-Quran kami ada program 3 bulan, 90 hari menghafal Al-Quran 30 juz. Itu program ziyadah. Ziyadah. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, 90 hari itu belum tentu kuat hafalan. Ya memang belum kuat hafalan. Tapi memang itu dikemas bagaimana program itu bisa mendapatkan ziyadah ya, baru setoran saja yang sudah dipastikan setelah setoran ya pasti lupa gitu ya. Kalau lupa dan kita siapkan program tambahan yaitu untuk menguatkan hafalan. Kenapa? Ya bergerak dari pengalaman saya sebagai orang sensing gitu. Senangnya dibikin target gitu ya, target jelas. Kemudian dengan iming-iming apa ya, eh, hadiah mungkin ya, dikasih hadiah gini. Nah kemudian, oh dari situlah, dari proses belajar, kemudian kami rangkum ada program karantina 90 hari 30 juz. Nah, itu mungkin dari program-program bagaimana kita itu menghafal Al-Quran, terutama dari segi mesin kecerdasan sensing. Boleh dilanjut ya. Ada ayat Al-Quran yang sangat kita hafal ya sebagai apa namanya promotor Stephen ya, yaitu adalah i'malu ala makanatikum. Berbuatlah sesuai dengan makanat kalian. Nah, ini terangkum dalam 4 ayat di dalam Al-Quran.
Di antaranya Quran surat Al-An'am 135, surat Hud ayat 11, surat Hud ayat 93 dan 121, dan surat Az-Zumar ayat 39. Jadi i'malu ala makanatikum. Berbuatlah sesuai dengan makanat kalian, sesuai dengan keberadaan terbaikmu. Nah, empat kali diulang di dalam Al-Quran. Juga begitu ketika Allah menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berapa kali Allah mengulang? Empat kali juga dalam Al-Quran. Jadi bagi saya seolah-olah Allah itu juga lagi bicara, segitu Allah menjamin kemudahan menghafal Al-Quran itu diulang empat kali, kemudian berbuatlah sesuai dengan keadaan terbaikmu itu juga empat kali. Jadi seolah-olah tuh ya ngafal Quran itu dengan makanat kalian gitu, makanat kalian. Nah, makanya sesuai dengan kondisi kalian. Kalau memang sensing yang dikaruniakan memori, ya memang di antara banyak sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya, di antaranya itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan yang sebagian besar ciri-cirinya itu mengarahkan bahwa Utsman bin Affan ini bagian dari orang-orang sensing, dari sebagian besar dari ciri-cirinya gitu ya. Nah, maka termasuk ketika kita itu menghafal Al-Quran itu sesuai dengan makanat kondisi terbaik kita. Nah, adapun kemudian Allah menjamin tadi ya, kemudahan dalam menghafal Al-Quran, maka eh, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafalkan. Kalau ada kalimat keluar, oh kenapa nggak hafal Quran? Oh susah, ngapal Quran susah, belajar Quran susah gitu. Maka ketika keluar kalimat itu, maka sebetulnya itu sudah keluar, kita itu sudah su'ul adab dengan Allah dan dengan kalamnya, dengan Al-Quran. Allah bilang mudah, kenapa kita bilang susah? Allah bilang empat kali, kemudian kita terus meyakinkan diri kita itu bahwa ngafal Quran itu susah. Nah, ternyata Allah banyak sekali menemukan ya kemudahan-kemudahan ketika orang itu sudah apa ya namanya? Sudah menemukan clue-nya gitu. Nah, inilah tugas kita untuk membantu orang menemukan clue-nya itu. Ada satu pengalaman anak saya seorang thinking ya, thinking extrovert, sekarang semester 8 ya. Nah, saya belajar menghafal Al-Quran di usia SMP, ini sering kali eh, apa apa ada keluhan-keluhan dari ustadznya, ustadz-ustadznya, terutama mudirnya ya, yang menangani langsung ya. Nah, kemudian setiap kita penjengukan, ini kok masalahnya ini lagi, ini lagi, ini lagi. Kemudian ketika dites Stephen, ternyata anak saya thinking dan ustadznya itu adalah intuiting. Jadi memang sisi-sisi menaklukkan gitu ya. Jadi akhirnya banyak ditemukan ketidakcocokan gitu. Apalagi mungkin banyak diterapkan metode-metode intuiting secara tidak langsung. Dan ketika itu mengalami banyak masalah dan akhirnya saya coba berikan beberapa alternatif-alternatif sesuai dengan makanan. Dengan ini kalau orang thinking bagusnya begini Ustadz, gini gini gini, saya cerita sedikit ya. Nah, kemudian setelah mungkin beliau menerima ya, karena beliau juga teman akrab juga, akhirnya Masya Allah di situ terjadi banyak perubahan dan terjadi kecepatan ya dalam proses belajar menghafal Al-Quran. Bukan hanya cepat untuk orang thinking waktu itu, untuk anak saya terutama, itu adalah kecepatan dan kekuatan hafalannya itu juga cukup baik, dan itu biasanya memang diapresiasi oleh kepada khusus orang-orang thinking ya. Nah, memang ketika banyak sekali metode-metode yang beredar di Indonesia, tentunya jangan asal pilih karena khawatir
metode itu bagus, latah kita ngikutin. Tapi anak kita mungkin belum tentu sesuai dengan kondisi makanan masing-masing. Sampai nanti materi kalau kita adakan workshop itu biasanya sampai jenis Al-Quran yang akan kita pilih itu seperti apa. Ya, karena nggak semua Al-Quran itu bisa kita pakai. Ada Al-Quran yang bisa dipakai untuk orang sensing. Itu ada beberapa jenis-jenisnya. Ada Al-Quran yang biasa dipakai oleh orang Quran Tikrar. Tapi sepertinya untuk sekarang ini memang saya lebih condong kepada salah satu percetakan Quran yaitu Syamil ya. Satu, ada beberapa jenis Quran Tikrar yang beredar hari ini. Banyak sekali Quran-Quran Tikrar yang beredar. Dari mulai yang berwarna, ada yang warna dasar hitam putih saja gitu ya. Dan semuanya itu mengakomodir beberapa jenis mesin kecerdasan. Dan yang kedua, Syamil itu bisa dipakai karena ada jaminan bahwa semua alatnya, semua kertasnya dan bahan-bahan bakunya itu adalah terbuat dari bahan-bahan yang halal. Ini kadang-kadang ini harus kita jaga betul ya. Bagaimana kadang-kadang saya pernah datang ke percetakan Al-Quran, itu lembaran-lembarannya itu ada berceceran di lantai. Nah ini alhamdulillah mungkin tidak ditemukan di Syamil karena saya pernah juga datang ke Syamil beberapa tahun yang lalu ketika bagaimana semua karyawannya itu bisa dipakai untuk ketika sedang mengumpulkan mushaf itu semua harus dalam kondisi berwudu semua. Nah, ini sampai gitu jenis-jenis Qurannya itu, jenis Quran seperti apa sih yang bisa kita pakai dalam proses belajar menghafal Quran. Dan akhirnya, oh ya, masih ada jenis-jenis Quran saya itu masih ada waktu saya menghafal Quran itu ya. Dan sepertinya itu Quran saya itu kurang pas untuk saya sebagai orang sensing. Karena benar-benar tidak mengakomodir dan betul ketika saya menghafal Quran itu kok berat banget ini ya kalau ngeliatin Qurannya kalau ngeliatin Qurannya nah itu jenis Quran seperti itu bagus untuk mesin kecerdasan apa nah itu ada di nanti di mungkin apa di acara workshop yang biasanya sering diadakan oleh rumah apa Stephen Bekasi. Oke, ada 3 poin ya dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah prakondisi persiapannya. Kemudian strategi menghafal Qurannya. Ini ada strateginya. Jadi menghafal Al-Quran itu butuh strategi. Kemudian kita murojaah. Bagaimana murojaahnya? Tapi mungkin ya kita bahas beberapa saja yang tidak karena keterbatasan waktu ya. Terkait dengan prakondisi persiapan, kemudian dengan strategi mungkin sedikit lah kebiasaan teknis yang bisa kita ulas sedikit ya. Kalau lengkapnya itu biasanya sampai alat bantunya, teknis menghafalnya itu butuh waktu yang agak panjang biasanya ya. Sampai mungkin cara murojaahnya seperti apa. Terutama di sensing murojaah seperti apa. Karena ada beberapa macam jenis murojaah hafalan Al-Quran. Eh, Tipenya thinking itu murojaah akan berbeda dengan orang-orang intuiting. Tipe sensing itu tentunya akan berbeda dengan orang-orang tipe insting gitu. Dalam proses murojaah hafalan Al-Quran. Apalagi dalam proses strategi menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana tentang prakondisinya? Prakondisi ini sebagai persiapannya ya. Kita harus memahami yang pertama itu sangat memahami kaidah-kaidah hafal Al-Quran. Ada beberapa kaidah-kaidah yang harus betul-betul dipahami. Ini saya ungkap sedikit saja ya. Boleh di slide-slide berikutnya, Pak. Ayah Jupri. Nih. Nah, oke, lanjut. Ada kaidah satu, yang pertama kita harus jujur dalam tekad dan bentuklah himmatul aliyah. Lanjut, boleh. Klik-klik lagi, ada kaidah satu. Kaidah satu, jujurlah dalam tekad dan bentuklah himmatul aliyah. Jadi, eh, siapa yang jujur dalam tekadnya, maka Allah itu akan lebih jujur dalam mencapai tujuannya. Jadi ketika kita itu betul-betul jujur
dan kemudian kita itu membentuk namanya himmatul aliyah, cita-cita yang paling tinggi, maka disitulah kemudian Allah itu akan membantu kita. Makanya ini kaidah pertama, jangan-jangan kita itu nggak jujur ketika mau menghafal Al-Quran. Kita itu mungkin ini. Makanya kalau efek dari ketidakjujuran itu, tadi saya ceritakan orang yang pertama kali masuk surga itu adalah para penghafal Quran. Tapi perlu diingat bahwa orang yang pertama kali masuk neraka juga penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu bukan jadi orang pertama yang masuk surga aja. Ada orang yang pertama kali masuk neraka. Itu juga para penghafal Al-Quran. Nah, jadi nanti akan dipanggil 3 orang. Yang pertama kali dipanggil adalah Ahlul Qura, adalah para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Allah bertanya, apa yang kalian lakukan di muka bumi? Kemudian mereka menjawab, ya Allah, aku habiskan siang malam itu untuk apa mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan semuanya. Kemudian kata Allah, "Eh, dusta kalian. Kalian baca Al-Quran itu untuk mendapatkan perhatian manusia." Nah, ini nanti ada beberapa poin-poin dalam kaidah-kaidah ini, eh, bentuk kejujuran ketika kita itu mau membentuk himmatul aliyah, cita-cita tertinggi. Kemudian kaidah kedua, kita harus merubah stigma negatif. Ada beberapa banyak sekali stigma-stigma negatif ya, dalam proses belajar Al-Quran. Ada yang bilang susah, kemudian ada yang bilang kemudian itu kan nggak bisa semua orang seperti itu gitu ya. Nah, ini beberapa kaidah-kaidah yang harus kita hilangkan, dan ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, tentang stigma-stigma negatif ini. Siapa yang bisa ngafal Quran dan semuanya. Kemudian yang ketiga, metode dan guru. Jadi bahwa tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanya dalam belum menemukan guru dan metode yang tepat. Nah, jadi guru ini sangat penting, apalagi belajar Al-Quran, teman-teman semua harus ada gurunya, tidak bisa otodidak. Bisa buka di YouTube mah itu mah. Kalau pelajaran yang lain mungkin kita bisa buka di YouTube. Tapi kalau belajar Al-Quran itu harus menggunakan guru. Sebagaimana Rasulullah adalah orang yang paling fasih hafalannya, paling kuat hafalannya, dan paling fasih bacaan Al-Qurannya. Dan beliau memiliki guru yaitu Malaikat Jibril alaihissalam. Dan di malam-malam Ramadan, Rasulullah menyetorkan hafalan-hafalan Qurannya, merapikan hafalan-hafalan Qurannya ketika di malam Ramadan kepada Malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini pahami dulu kaidah-kaidahnya yang mungkin tidak bisa kita jabarkan terlalu dalam ya terkait dengan kaidah. Tapi yang paling penting ya itulah, tentukan metode kita mau menghafal seperti apa. Nah, itulah tadi dengan makanat-makanat. Dan yang kedua adalah guru. Karena sekali lagi tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanya belum menemukan guru dan metode yang tepat. Nah, kadang-kadang ada guru sensing, kemudian dapat murid yang intuiting. Atau guru intuiting dapat murid sensing. Kemudian dia paksakan gaya dia, gaya menghafal Al-Quran dia dengan cara intuitingnya. Nah, itu akan membuat si murid merasa tertekan. Contoh yang nyata ya, yang nyata banget ini adalah metode menghafal Al-Quran, metode tersenyum. Bukan saya bilang metode yang tidak bagus, bagus. Malah metode ini sudah banyak menghasilkan ratusan penghafal Al-Quran. Tapi kemudian pernah ada orang yang anak yang mesin kecerdasan adalah sensing, kemudian melakukan dengan cara menghafal Quran dengan tersenyum, kan itu dengan gerakan tangan ya, gerak-gerakan tangan. Nah, ini agak menyulitkan, ternyata agak menyulitkan si anak ketika menghafal Al-Quran. Nah, itulah kemudian kita harus menemukan metode dan guru. Inilah yang menjadi kemudian jalan alasan ketika kita semua akan menentukan arah pendidikan anak. Apalagi khususnya ketika kita mau mengarahkan ke pesantren tahfiz. Pesantren tahfiz jenis apa gitu kan. Bukan karena ya selain mungkin background pengajarnya pasti, kemudian juga
Ini sudah puluhan tahun, ya benar. Tapi kan kita harus menemukan bagaimana anak kita juga menemukan potensinya ketika mereka sedang menghafal Al-Quran. Oke, ada strategi menghafal Al-Quran ya. Ini strategi yang kita susun ya. Tapi mungkin ada ini. Yang pertama terkait dengan kalibrasi, kalibrasi, dan 10 kebiasaan teknis. Nah, kira-kira kalau sensing kalibrasinya apa? Kalibrasi. Nah, kalau biasanya karena dia dikaruniakan otot ya, otot, maka di antara kalibrasinya adalah olahraga. Nah, benar Bang Titan nih, itu olahraga. Maka ketika saya menemukan santri sensing, itu saya nggak sungkan-sungkan kalau lagi ngukum itu push up 10 kali gitu ya. Push up. Karena dia menemukan kalibrasinya. Tapi coba kalau kita pukul rata sama anak-anak thinking yang lainnya, atau anak-anak intuiting, push up semuanya, memberlakukan hukuman yang sama. Saya kemudian memberlakukan anak thinking ini dengan hukumannya itu, coba kamu nulis Al-Quran itu 3 halaman. Wah, itu thinking mungkin dengan semangat itu akan nulis gitu. Tapi kalau misalkan saya paksakan mungkin kepada orang-orang insting atau orang-orang feeling, waduh, ini agak-agak apa namanya, agak-agak menghambat gitu. Makanya kita harus memahami bagaimana setiap mesin kecerdasan itu memiliki kalibrasi. Ya, tadi karena saya menemukan guru tadinya adalah orang yang sepertinya orang sensing. Jadi ketika dulu saya setoran hafalan Quran, ya banyak hukuman sensing gitu. Seperti lari lapangan berapa kali. Kalau misalkan saya waktu itu kedapatan nggak masuk kelas gara-gara karena kan dulu kami itu paginya itu sekolah negeri gitu ya, sekolah negeri, SMP itu sekolah negeri, kemudian siangnya itu jam-jam 2 pada asar itu kita setoran hafalan satu halaman gitu kan setiap hari ya. Jadi 2 tahun setengah itu rapi hafalan itu ya. Jadi saya itu SMA itu sudah rapi hafalan waktu itu. Nah, ada kan di anak-anak SMP zaman dulu kan kadang-kadang suka berenang kalau pagi sekolah, siang berenang. Nah, itu saya pernah kedapatan itu nggak masuk, tidak masuk kelas tahfiz, alasannya karena saya lagi berenang gitu. Terus guru saya itu menghukum, kamu lari keliling lapangan gitu. Jadi itu dengan kebiasaan-kebiasaan olahraga gitu ya, olahraga. Di situ saya nggak menemukan tekanan gitu ya. Justru saya menemukan kenyamanan lari sana, terus apalagi gitu ya, nggak push up kadang-kadang push up gitu. Nah itu kebiasaan kalibrasi-kalibrasi yang seperti itu. Juga kalibrasi contohnya eh, makanan apa yang terbaik untuk orang-orang sensing. Maka kalau kita lihat banyak para ulama-ulama ini eh, yang menganjurkan untuk makan kismis contohnya. Kismis. Kismis kan agak-agak manis gitu ya. Nah, ketika kita pelajari sedikit aja latar belakang para ulama itu, kenapa ulama itu menganjurkan kismis gitu? Nah, ternyata memang saya lihat dari karakternya, dari gayanya, kemudian baca siroh-siroh ulama tersebut, mungkin si ulama ini berlatar belakang apa sensing ya. Jadi makanan-makanan seperti eh, kismis, kemudian ini agak membantu ketika si sensing menghafal Al-Quran. Nah ini diantara kalibrasi. Itu yang harus dipahami dulu. Karena gini, di 6 ribuan ayat yang kita akan hafal itu, kita akan menemukan banyak sekali titik-titik jenuh, titik stres dan semuanya ya. Kadang-kadang ayat sini lompat kemana gitu. Kadang-kadang ini nggak bisa masuk-masuk gitu. Kenapa nggak bisa masuk-masuk? Bukan susahnya ngafal Quran, bukan. Tapi yang bikin berat itu adalah bagaimana minas sutur ila sudur. Bagaimana memindahkan yang ada di dalam Al-Quran itu ila sudur, masuk ke dalam hati. Itu yang paling beratnya. Nah, ketika menghadapi itu kan maka dibutuhkan kalibrasi-kalibrasi biar kita itu tidak menemukan titik jenuh, kemudian bisa move on gitu, kemudian menemukan cara-cara baru dan kemudian bisa menghafal dengan yang lebih fresh lagi. Dan kemudian ada selain kalibrasi ada 10 kebiasaan teknis.
Banyak ini kebiasaan-kebiasaan teknis standar seorang penghafal Al-Quran. Ini harus ada dalam karakternya penghafal Al-Quran, 10 kebiasaan ini. Kalau misalkan eh, ini tidak ada, dan inilah yang akan merusak program hafalan Quran. Makanya kemudian di guru kami, di Syekh Karamallah, di Syekh Soleh Musa Jibo itu, ketika ada orang yang agak kesulitan menghafal Quran, menyetorkan hafalan Qurannya, itu tidak langsung dijudge orang itu banyak dosanya. Wah, kamu dosa apa yang sudah kamu kerjain? Nggak gitu. Tapi bisa jadi satu, ada 10 kebiasaan yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Nah, itu di mutabaah dulu, 10 kebiasaan ini dimutabaah. Kemudian setelah itu baru eh, pertanyaan berikutnya, adakah kalau 10 kebiasaan ini sudah dimutabaah, kamu udah begini, 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 udah. Kok masih susah ngapal Quran? Emang ada sunnah apa yang kamu tinggalin? Misalnya biasa sholat sunnah duha, tapi ternyata nggak sholat sunnah duha. Atau biasa baca istighfar. Atau dulu kita diwajibkan setiap ba'da asar itu sholawat kepada Nabi sebelum setoran ya. Setoran itu kita diwajibkan sholawat kepada Nabi itu 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu 1000 kali. Nah, kadang-kadang itu dimutabaah. Udah belum? Oh, kalau sudah 10 kebiasaan sudah oke semua, sunnah nggak ada yang ditinggalkan, baru kemudian Syekh, dosa apa yang kamu kerjakan gitu ya. Kalau yang saya sayangkan kalau guru-guru kita sekarang ini langsung to the point. Emang udah dosa apa yang kamu kerjain sampai hafalan begini-gini. Nah, itu kadang-kadang itu bukannya memacu semangat, malah justru menjatuhkan mental. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya nggak bisa bahas 10 kebiasaan ini, banyak banget ini. Kan di antaranya saja ya, satu di antaranya saja. Satu di antara yang paling penting dari sebuah kebiasaan menghafal Al-Quran di semua MK. Di semua MK. Kalau kalibrasi kan beda-beda. Kalau ini di semua MK. Adalah seorang penghafal Al-Quran itu harus murah senyum. Harus murah senyum. Jadi Syekh kami itu mengajarkan seorang penghafal Al-Quran itu harus tersenyum minimal 20 kali dalam sehari. Jadi harus 20 kali. Udah senyum belum hari ini? Padahal kita lagi baca Quran, kita lagi puasa hari ini. Karena puasa jadi cemberut semua gitu. Jadi pas. Nah, seorang penghafal Al-Quran harus tersenyum 20 kali dalam sehari. Jadi nggak bisa apa namanya, dirapel gitu. Saya kayaknya belum senyum 20 kali nggak bisa. Jadi harus terbiasa tersenyum. Bahkan Syekh Soleh itu mengajarkan ketika kita itu tersenyum, itu waktu itu kita disuruh gigit apa namanya, ini apa, kayu siwak ya. Ini kayu siwak ini di antara 10 kebiasaan penghafal Al-Quran harus punya kayu siwak nih. Nah, waktu itu kita harus gigit kayu siwak ini. Nah, kemudian bagian dari bibir itu tidak boleh menyentuh kayu siwak. Jadi harus apa ya? Terbuka lebar senyumnya itu. Bukan senyum gitu-gitu ya. Tapi senyum yang terbuka lebar. Syekh Soleh itu menggambarkan ada dua model senyum. Satu senyumnya orang lagi ditimpa musibah. Dan yang kedua senyumnya orang yang sedang bahagia. Senyumnya orang yang sedang ditimpa musibah itu biasanya mulutnya itu tidak terbuka. Contohnya begini. Itu orang lagi ditimpa musibah tuh. Misal contoh gini, kita lagi datang ke rumah orang yang meninggal, takziah. Kita bilang sama istrinya, "Ibu yang sabar ya, Bu. Mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya." Saya yakin 100% dia itu pasti senyum langsung. Si ibu itu langsung senyum. Tapi senyumnya pasti tidak terbuka. Tidak terbuka mulutnya. Kalau terbuka ya aneh juga kan gitu, lagi sedih kok senyum terbuka. Nah, jadi ini Al-Quran, ini ilham yang pernah turun kepada Rasulullah, itu sedang akan masuk ke dalam hati kita, akan masuk ke dalam apa namanya, dipindahkan oleh Allah dalam hati kita. Harusnya kita itu menjadi orang yang dipilih, kita tuh harus menjadi orang yang paling bahagia. Maka harus tersenyum lebar gitu ya, tersenyum lebar. Itu dulu ya. Jadi minimal harus berapa kali? Minimal 20 kali. Nggak boleh kurang, lebih boleh.
Nah, nanti tinggal dihitung udah tersenyum 20 kali belum hari ini. Tidur seharian Ustadz, berarti nggak senyum. Nah, jadi harus tersenyum minimal 20 kali. Ini seorang penghafal Quran. Senyum ini adalah kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi kebiasaan? Rasul ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi orang yang paling hafal Al-Quran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya gini, kalau Al-Quran itu turun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, kan dibacakan sama malaikat Jibril, apa namanya, ditalaki, dibacakan, malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah. Pertanyaan saya, berapa kali malaikat Jibril itu akan membacakan kepada Rasulullah? Misal gini, saya bacakan satu ayat kepada teman-teman semua. Kira-kira berapa kali saya harus bacakan kepada teman-teman semua sampai betul-betul hafal? Ada yang 5 kali mungkin ya, 10 kali diulang belum tentu hafal juga gitu. Tapi Rasulullah dibacakan satu kali dan beliau langsung ingat, dibacakan malaikat Jibril. Nah, eh, di antara rahasia kenapa begitu kuatnya hafalan Rasulullah itu adalah karena Rasulullah adalah orang yang paling murah senyum. Paling murah senyum. Tidak ada sahabat yang melihat wajah Rasulullah kecuali beliau dalam kondisi tersenyum. Nah, inilah rahasianya. Mudahnya menghafal Al-Quran itu adalah murah senyum. Makanya lihat kalau anak-anak kita itu murah senyum, ketawa-ketawa terus gitu. Nah, itu biasanya cepat ngafal Qurannya. Kondisinya happy, bahagia. Nah, jadi teman-teman ini wajib yang pertama adalah menghafal Al-Quran, kebiasaannya adalah dengan tersenyum. Tersenyum ini merubah hormon kita yang tadinya tidak bahagia menjadi hormon bahagia. Memaksa tubuh kita merubah hormon tadi menjadi bahagia. Bahkan yang namanya senyum ini sifatnya menular. Jadi kalau ada orang ngeliat gitu ya, cemberut, kita tersenyum, pasti orang itu akan balik menularkan senyumnya. Kebanyakan kita kalau lagi jalan kemudian tabrakan, serempetan gitu ya, jadi marah-marah. Kenapa? Karena turun dari mobil, turun dari kendaraan, itu tidak dalam kondisi tersenyum. Coba pas kita yang salah, kita yang nabrak, kita yang nyerempet, turun dari mobil, kemudian kita senyum. Sambil, aduh mohon maaf ini Pak. Nah, ini sambil senyum. Biasanya itu akan menular kepada orang yang melihat. Nah, jadi teman-teman, inilah di antara banyak sekali strategi dan di antara kebiasaan teknis, 10 kebiasaan, satu di antaranya adalah seorang penghafal Al-Quran ini harus murah senyum. Nah, ini mungkin yang bisa kita praktekkan kepada teman-teman semua. Makanya ketika sekarang bulan Ramadan ini ada beberapa panggilan apa anak-anak saya ya untuk apa namanya jadi imam di mana satu malam satu juz rata-rata. Nanti biasanya di 10 hari terakhir itu mereka itu sudah ngimamin 3 juz, jadi 1 juz taraweh, 2 juz apa qiyamul lail tuh. Nah, di antara yang nasihat saya kepada mereka, termasuk kepada diri saya ketika ada memang tugas untuk taraweh gitu. Rata-rata memang yang diminta itu 1 juz gitu ya. Itu adalah jangan lupa banyakin senyum. Saya selalu ngomong gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita ya namanya, kadang-kadang kita baca Al-Ma'un aja lupa itu. Alam Nasroh aja kadang-kadang kita lupa gitu. Apalagi ayat-ayat yang panjang. Nah, ketika kita membiasakan diri tersenyum, maka mudah-mudahan kemudian sebagai bentuk ittiba kepada Rasulullah, karena Rasul adalah orang yang paling murah senyum, maka insya Allah hafalan kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalibrasi dan kebiasaan teknis. Ada banyak sekali kebiasaan yang harus dibahas secara detail gitu sebetulnya, tapi karena keterbatasan waktu ya, mungkin hanya satu dulu ini tentang sesenyum. Minimal kita praktek senyum dulu. Kalau itu sudah dibiasakan, nanti kapan ada waktu lagi nanti kita akan ulas. Jadi sudah biasa, tinggal naik kepada poin-poin berikutnya. Nah, udah ya, segini dulu ya. Klik lagi boleh. Nanti mari kita praktekkan sedikit demi sedikit. Itu mungkin Ayah Jupri, mohon maaf kalau melebihi waktu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mengingatkan diri saya. Dan
Ya itu sedikit pengalaman, apa sebagiannya adalah apa yang pernah kami rasakan dulu ketika belajar dan sekarang yang kita rasakan, kami rasakan ketika sedang mengajar kepada santri-santri dan teman-teman semua. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata ada trik-trik khusus ya Tat ya, dan ini bisa kita pelajari semua. Jadi apa namanya, anggapan bahwa semakin bertambah usia makin susah menghafal, nggak juga ya Tat ya. Ya, Ternyata enggak gitu. Itu nggak belum begitu dibahas ya. itu ya. Nah iya, itu berarti Ya, kita bisa sebenarnya untuk menambah hafalan kita dengan cara yang mudah dengan mengetahui eh, kekuatan kita di mesin kecerdasan masing-masing. Nah, teman-teman semua, untuk menambah pengetahuan lebih dalam lagi, memang hari ini kalau tidak salah Kak Saskia ini bilang apa namanya akan ada gitu ya, akan ada kelas lanjutan ya Tat, kalau ya. memang memungkinkan, yaitu nanti di Syawal gitu ya, setelah pada Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita adakan kelas khusus karena banyak permintaan dari teman-teman BM, Branch Manajernya Stephen Carter Academy. Maka kita buka kelas strategi mudah hafal Quran 15 menit satu halaman. Ini kurang lebih berapa jam? Setengah hari ya, Tat ya? Iya, boleh. Iya, benar. Kelas setengah hari ya. Kalau kita menggunakan kelas setengah hari ini juga dengan praktek nanti, semoga teman-teman bisa mengikuti dan nanti silakan untuk mendaftar ke admin. Ya, nomornya sudah ada tertera di bawah, sehingga nanti teman-teman bisa makin melengkapi di hari Syawal nanti dengan hidup yang baru, dengan semangat yang baru juga dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya sedikit, satu pertanyaan boleh, silakan teman-teman bagi yang masih penasaran. Ada yang mau bertanya atau cukup jelas? Nah, ini nomor siapa? Bunda Popin, mau penasaran? Ya. Ya nanti hubungin nomor admin Mbak Saskia, teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Nanti bro apa flyer ini juga akan disampaikan di grup SCA Family juga di grupnya tim promotor SCA. Ada yang mau tanya silakan. Mau nanya langsung satu pertanyaan barangkali. Monggo monggo monggo. Itu admin tuh nomornya sudah disampaikan di chat ya, silakan. Jadi dari 10 tadi, 10 tadi yang pertama senyum ya. Senyum itu berarti kan ada senyum yang terpaksa gitu ya. Berarti Ya, yang ini kita pakai senyum yang dari kuping ke kuping kali ya. kuping-kuping. Dari kuping-kuping sampai melebar gitu ya. Ya. Sehingga kelihatan lebih tulus gitu ya. Masya Allah. Ternyata senyum juga mempengaruhi juga ya terhadap hafalan kita. Jadi Ya, teman-teman benar. hari Sangat ini, mempengaruhi, Pak. iya ya. Teman-teman yang apa namanya belum senyum hari ini silahkan dihitung sudah 20 kali kah gitu ya. Jika anak introvert introvert, nah ini ada pertanyaan ntar. Oke. Jika anak introvert dan thinking extrovert metode hafalannya ini dia. Ini nanti kita kupas lebih dalam lagi di kelas tadi workshop tadi ya, Bunda Repi ya. Karena saya pernah sampai ke Selangor di Kuala Lumpur, Malaysia sana untuk mencari sebuah metode tahfiz, metode Stephen. Mereka menggunakan metode Stephen di Selangor itu beda-beda memang laporan dari para apa namanya para ustadznya itu berbeda. Jadi si orang sensing itu ada buku rapot harian dalam bentuk buku, thinking juga, intuiting, feeling dan insting. Mereka beda-beda cara menghafalnya. Dan anak-anak pun cara untuk mengingatnya beda-beda. Banyak caranya. Ini salah satu contoh aja. Ketika untuk ketemu orang intuiting, karena orang intuiting itu imajinasi yang kuat, maka dia dalam bukunya itu digambar, membuat gambar, gambar tentang
kalimat mana yang dia lupa. Jadi awalan itu kalimat apa. Maka dia harus tahu dulu kalimat itu bercerita tentang apa. Misalkan ketika itu bicara tentang Al-Baqarah, tentang sapi betina, maka dia akan menggambar sapi betina di awal ayat itu gitu. Nah, dengan melihat gambar itu dia langsung ingat, oh lanjutannya ini gitu. Atau bicara tentang gua, gua hero gitu, tentang gua, dia menggambar gua. Jadi hanya imajinasi aja dari eh, apa namanya kekuatan si Intuiting ini dituliskan atau digambarkan hanya dengan kode-kode tertentu. Mereka cepat menghafal dan ternyata mereka di sana itu dengan konsep seperti itu hafalannya cepat. 30 juz itu nggak nyampe 2 bulan itu selesai dan luar biasa ketika menggunakan konsep-konsep Stephen atau menggunakan sesuai dengan mesin kecerdasan itu ternyata lebih cepat menghafalnya. Dan tinggal bagaimana tadi yang saya sampaikan, kita murojaahnya, kita bagaimana mengulangnya. Karena jangan sampai hanya dapat sertifikat, dapat jubah, dapat mahkota, setelah selesai wisudanya lupa murojaahnya. Itu ya. Nah, oke, nanti apa namanya teman-teman bisa untuk menghubungi Mbak Saskia bagaimana kelanjutan kelasnya ini karena ini memang dalam sepekan ini kita terbatas waktunya hanya 2 jam jadi tidak bisa dibahas lebih dalam per mesin kecerdasan gitu ya. Nah memang hari ini kita berikan free untuk umum namun kedepannya kita berharap ada infak terbaik dari teman-teman untuk sekedar sedekah untuk kita bagikan juga ke yang membutuhkan nanti ya silahkan. Nah ada permintaan untuk apa nih? Foto bersama katanya. Foto bersama teman-teman bagi yang tidak berhalangan bisa membuka kamera gitu ya Kak Saskia. Silahkan. Oke, bagi yang tidak berhalangan bisa membuka. Nah, ini dia nih juragan dari Bekasi. Bunda Meli, apa kabar? Uncle Tomnya juga. Nah, Baik, silahkan. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ayo silahkan dibuka dulu kita foto bersama. Nanti teman-teman bisa berkumpul. Bunda Meli dari Pagar Alam juga ya katanya ya. Iya, betul. Ini ada Popin tadi ya. Popin rumah yang mana tadi? Oke. Untuk teman-teman semua, Ya. bisa on cam dulu, kita mau foto bersama. Oke. Iya. Ini baru hari pertama sesi sensing ya, edisi sensing. Untuk selanjutnya masih ada edisi thinking, thinking, feeling, dan instinct. Dan untuk kedepannya kita adakan infak terbaik. Ya, bulan Ramadan infak terbaik akan mendapatkan manfaat. Jadi teman-teman, Oke. udah semua kita on cam dulu, kita foto dulu ya. Dari Foto mana aja langsung. senyumnya? Kata ada senyumnya tadi ya, senyumnya lebar. Senyum. Hmm. Senyum ya, satu, dua. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Saya tunggu kehadirannya untuk hari-hari berikutnya ya. Kita bakal belajar lebih banyak lagi sesuai mesin kecerdasannya. Nanti linknya di-share di grup SCA Family Group ya. Iya. Atau bagi yang daftar langsung bisa dapatkan langsung nanti. Teman-teman yang belum bergabung di grup SCA Family sebagai tempat konsultasi dan apa diskusi boleh bergabung silakan. Nah, ini ada Bunda Fajrul. Tadi saya salah, mohon maaf ya. Saya pikir tadi Abang Fajrul. Ternyata Bunda ya. Oke, baik dari Padang. Oke, Padang. Dan untuk kelas Ustadz Reza nanti saya akan informasikan lagi ya. Nanti saya akan kasih flyernya dan tanggalnya. Ini Oke, baik. boleh ditutup Bapak. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Silakan besok hadir di jam yang sama. Bila belum mendapatkan linknya, silakan minta linknya ke admin dan juga tanyakan langsung bila memang mau bagaimana cara berinfak terbaiknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuh, Ustadz. Terima kasih Ayah. saya Sama-sama. Jupri. Oke, oke. Ya, Mau terima minta kasih Ustadz dimasukkan Reza. di grup. Ya, Assalamualaikum Dan warahmatullahi Saskia yang minta dimasukin di wabarakatuh. grup SCA Family, silakan. Iya, iya, ya. Silakan di follow up. Baik, terima kasih Ustadz Reza, terima kasih. ya, Oke. kita tutup Pak Jupri, saya keluar ya, izin ya. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Assalamualaikum. Ustadz Reza. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.